Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas Gachiakuta dari Phoenix Gramedia bersama saya Nanas dan Jojo. perkenalannya mah kembali. Kenapa pakai delay? Ya udah kita lanjut aja. Ini salah satu Nas produk manga yang bisa dibilang baru juga ya. Yes, baru. Yang tersedia di Gramedia. Katanya vol 2-nya baru proses di terbit. Yang baru apa? Kan harusnya kan udah keluar ya. Vol 2-nya, tapi ternyata ada kendala jadinya ya masih mundur gitu loh. Ketika konten ini di-take. Ketika konten ini di-take ya, volume yang kedua sedang diproses. Yes. Dan yang tersedia di pasaran baru volume 1. Gitu. Nah, produk yang buatku pribadi dan mungkin buat kebanyakan orang juga cukup collectible ya. Yes. Karena tampilan covernya menarik dan itu ada khasnya, ada jaketnya. Itu gimmick-gimmick yang selalu membuat kolektor itu tergoda. Tuh. Dan membuat Mas Daris menangis. Iya. Karena kan jaket itu kan memang sesuatu item yang menarik, tapi kan buat beberapa orang mungkin kalau di tangan tuh agak sulit lah. Ya, satu sulit. Itu yang kedua karena dia punya gimmick Mas di di jaketnya ya. Jaket dalamnya. Kayak skate kayak gini. Mundur dikit silau. Wah. Enggak, ini bukan masalah. Tapi tindakan gini biar orang lihat. Ini kelihatan. Belakangnya juga ada. Wah, kan keren gitu. Kalau disampul, nah kan gimmick kayak gini kan akhirnya ketutup gitu loh Mas. Benar. Mas Daris. Ya, dan beberapa kolektor lainnya itu berpikir ulang untuk menyampulnya. Gitu. Iya. Nah, aku ketika Daris merekomendasikan aku ya teman-teman untuk membaca manga ini, sekilas dari ilustrasi covernya depan belakang dan juga dari artwork di dalamnya, ini mengingatkanku pada satu judul manga yang udah agak lama. Wah, apa itu? Atau sudah lama banget jangan dibuat sebagian orang. Kayaknya lama banget sih Mas. Mengingatkanku pada Soul Eater. Kan sumpah aku nggak tahu. Aku lupa Soul Eater itu rilis di Indonesia pertama kali kapan, tamatnya kapan. Yang jelas aku pribadi selesai membaca Soul Eater itu di tahun 2014. 14, ya lama banget itu. 11 tahun lalu. Sudah lama banget dan aku yakin mangganya sedikit lebih lama lah sebelum tahun 2014 dan dari yang aku baca dan dari yang aku riset yang aku lakukan melalui internet, katanya memang ini dibuat manga kayak ini adalah asisten dari kreatornya Soul Eater. Jadi aku pikir wajar aja kalau misalnya kemudian dia punya kemiripan karena belajar dari senpainya. Dan itu juga yang membuatku tertarik sekali untuk membaca komik ini di awal. Kayak aku bilang tadi, dia punya kemiripan dengan Soul Eater. Dan untuk untuk sebuah manga yang baru rilis di Indonesia setidaknya, dari volume 1 ini terlihat ini betul-betul dari visual ya, ini matang sekali. Matang sekali. Oke. Kalau Mas Daris ngejokesnya itu sangat kotor sekali. Itu yang mau kita bahas. Aku bilang matang, dia bilang kotor. Oh, Mas Daris? Ya, mengutip dari kotor sekali. Tapi kok bisa matang? Dan walaupun kotor, kok orang-orang juga bisa bilang bagus. Kenapa tuh, Nas? Oke. Nah, untuk kenapa kok bisa bilang kotor, mari kita menceritakan dulu tentang komik ini. Ceritanya seperti apa? Jadi ceritanya itu tentang tentang menjaga kebersihan. Alangkah menjaga kebersihan supaya tidak terjadi penumpukan sampah seperti yang terjadi di dalam kota tertentu. Itu yang kesusahan dalam mengolah sampah. Ya, banyak. Gitu. Nah, kenapa masalah sampah ini penting? Karena pertama merusak lingkungan, jelas. Itu nggak perlu dipertanyakan lagi, itu sudah jelas ya. Nah, yang kedua adalah di sini itu ada konsep seperti residu. Jadi beberapa benda tertentu itu bisa menyimpan energi. Dan ketika dia tidak diolah dengan baik, dia akan berubah menjadi entitas yang disebut sebagai noda. Sebagai noda. Dan digambarkan sebagai monster gitu dari beberapa kumpul. Gitu. Dan sampah di sini itu bukan cuma sekedar sampah, teman-teman. Tapi sampah di sini adalah bagian dunia yang sangat besar. Betul dalam sekali. Ceritanya Gachiakuta. Gachiakuta sendiri itu tinggal di daerah slum.
Ya daerah slum itu ya si daerah tokoh utamanya tokoh ya. utamanya. Tokoh utamanya itu kok Gajah Kuta sih, kan nama komiknya. Nama komiknya. Sorry ya guys. Tokoh utamanya itu kan tinggal di daerah slum, daerah pinggiran kota yang ya kita tahu ya kalau di dunia nyata itu juga identik dengan kotoran dan sampah. Dan daerah ini juga, dan di komik ini juga digambarkan kesenjangan sosial yang terjadi selain di dunia nyata antara slum dan kotanya di mana orang-orang itu tinggal hidup nyaman dan tentunya dengan segala konsumerismenya. Betul sekali. Gitu. Dan yang harus menanggung dampak konsumerismenya itu adalah tokoh Orang-orang utama dan orang-orang yang tinggal di daerah pinggir. slum itu Oke. kayak gitu. Ya dari segi tema cukup oke ya, Mas ya. Karena ya sejalan lah dengan apa yang terjadi di zaman sekarang. Ya, sangat relate sekali. Kita cukup kesulitan dengan sampah. Dan ini kayak memberikan skenario terburuk gitu loh. Dan ini kan itu kan baru sebagian kecil yang diceritakan oleh Mas Jojo. Jadi dunianya itu ternyata yang ditinggali oleh si Rudo, si tokoh utamanya ini, yang mas-mas pakai sarung tangan gede ini, itu tuh ternyata berada di atas, kayak sebuah bukit gak sih? Dan bukitnya itu digambarkan katanya itu selalu bergerak. Ya, aku menangkapnya itu kayak semacam kota mengambang, tapi kita tidak tahu, ini masih volume 1. Oke, anggap aja yang jelas dia tuh tinggal di atas. Dan ternyata, nah kemudian ini bukan spoiler ya, ini memang cerita utamanya memang gitu. World buildingnya memang seperti itu ya. Si Rudo ini karena difitnah, dia di framing sehingga dia bisa diusir dari tempat itu, dia dijatuhkan ke neraka. Ya, hukuman bagi orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat di dunia di dunia manga ini adalah kemudian dibuang ke naraka. Ya, sebutannya naraka ya, bukan neraka, naraka. Nah, jadi bukan Jikoku. Iya, narakanya itu bukan sesuatu yang bisa diakses hanya pas kita mati. Justru neraka itu tempat membuang orang-orang yang masih hidup. Yes. Dan di sana ternyata itu adalah bumi yang sebenarnya. Iya. Itu dunia yang benar-benar tercemar, kotor, udaranya sangat nggak layak untuk hidup lah. Iya, dan ternyata dari cerita yang bergulir seperti yang Nana ceritakan itu tadi ya teman-teman, manusia itu di masa depan itu udah tinggal di kota atau lokasi buatan mereka sendiri yang lebih layak huni. Kenapa? Karena bumi itu udah penuh dengan sampah. Iya. Kayak gitu. Nah, hubungannya apa tadi? Sampah dengan istilahnya apa ya? Dengan soal kepemilikan yang awalnya Nana sebutkan. Residu. Iya, residu tadi, soal kenapa ada residu. Kalau kita melihat zaman sekarang ya kan, zaman sekarang itu oke lah orang-orang atau mungkin banyak pemerintah dunia yang tidak mungkin belum begitu pandai kemudian mengolah sampah. Tapi kan kitanya sendiri, kita berdua ya, dan tentunya teman-teman di sini itu kan juga menghasilkan sampah bukan karena kita tuh suka buang sampah sembarangan. Iya. Tapi karena kita cepat beli barang baru. Iya. Dan di sini digambarkan dengan jelas orang-orang yang di kehidupan berjuis itu baru sebenarnya ada barang itu bisa diperbaiki dikit, tapi orang tersebut memilih langsung membuangnya. Iya, dan itu kan yang kemudian menjadi istilahnya titik tolak gimana kemudian kekuatannya ini, aturan kekuatannya bisa muncul di dalam cerita ini. Karena semakin lama kita menjaga barang kita, semakin lama kita merawat barang kita itu dengan baik, maka potensi kekuatan itu akan semakin besar. Kayak gitu kan? Ya residu. Makanya kalau kamu punya barang itu dirawat dengan baik, maka kata si ayah angkatnya si Rudo ini, maka dia akan memiliki jiwa dan akan meminjamkan kekuatannya kepadamu. Iya, gitu. Kalau kita di dunia nyata, barang yang kita rawat dengan baik itu kan kita anggap sebagai sesuatu yang sudah menjaga kita selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Lalu pertanyaannya adalah sekarang, gimana dengan barang-barang yang tidak dirawat dengan baik? Ya, baru dibeli, mungkin ada seri yang baru, buang. Apa yang terjadi kalau misalnya di komik ini? Ya ini Noda tadi mas, dia menjadi monster. Jadi monster yang liar, yang akan menyerang manusia siapapun dan menyerang manusia. Gitu. Makanya di sini ketika dan ini cuma terjadi di dunia neraka. Di atas itu belum terjadi seperti itu. Ya karena di atas itu orang-orangnya tuh sangat konsumtif, beli dikit buang. Yang nanggung orang-orang yang di bawah. Yang nanggung orang-orang di bawah. Sekali lagi ini kan gambaran yang terjadi di dunia nyata kan, teman-teman.
yang nggak cuma di gadget tapi di fashion itu juga kan ada isu soal fast fashion ya. Fast fashion itu jadi beli baju baru kayak gitu di mall baru 2 bulan 3 bulan ada yang baru lagi beli lagi buang lagi, dan yang menampung dan yang terdampak akibatnya gimana ya, mungkin ya kota-kota atau negara-negara kecil yang digambarkan sebagai neraka di dalam komik ini gitu. Dan ini menimbulkan kebencian besar antara orang-orang neraka ini dengan orang-orang yang ada di atas itu gitu loh. Ya selayaknya dunia nyata juga. Makanya si Rudo ini bukannya di apa-apain malah langsung dibunuh. Iya. Ya memang ini mau dibunuh, mau dimutilasi dia. Iya, itu kan cara pandang istilahnya masyarakat kota besar yang betul-betul memisah, yang betul-betul kehidupannya itu terpisah dengan kehidupan rakyat jelata yang berada di daerah-daerah kumuh, sehingga mereka tuh menganggap tokoh utamanya itu sebagai ya warga kelas 2, kelas 3, pokoknya warga kelas bawah lah yang ya mungkin hidupnya itu juga selayaknya sama, dianggap nggak berharga. Setuju. Makanya komik ini buatku sangat keren sekali. Kerennya itu adalah konflik utamanya udah ditunjukin, kekuatan sistem powernya gimana, terus ya itu isu-isunya banyak layarnya gitu loh dalam komik itu loh. Makanya layak untuk dinantikan gitu loh. Sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Nah, itu kebutuhan, dan dia nggak berlama-lama Mas. Nggak slow burn gitu loh. Jadi semua apa yang kita butuhkan, apa yang ingin kita ketahui dari buku ini itu udah tersampaikan di sini. Dari world buildingnya ya, dari ceritanya itu kita itu udah diberi titik tolak penceritaan yang oke banget di volume 1 ini. Motivasi si tokohnya gimana, kekuatan apa yang mendorong dia gitu. Nanas tahu, dan teman-teman Rong Obrol yang lain juga tahu bahwa aku tuh not really into shonen, teman-teman. Bukan kenapa-napa, hanya karena shonen panjang. Iya kayak gitu. Kan kurang menikmati kayak season power gitu ya. Bukan. Panjang. Iya panjangnya. Oh iya sih. Aku tamat loh. Bener. Tapi dia nggak panjang. Ya itu karena dia tidak panjang. Oh iya bener. Soul Eater juga nggak begitu panjang, dan aku juga nggak. Aku juga nggak tahu ini bakal sepanjang apa kayak gitu. Kita juga sama-sama nggak tahu bakal sepanjang apa. Tapi ketika melihat isunya tadi kayak gitu, dan aku juga secara pribadi punya rasa suka terhadap gaya gambarnya dari Soul Eater, aku cukup termotivasi sih untuk kemudian suatu saat di masa depan nanti mencari tahu ini ceritanya akan berkembang kemana. Kayak yang Nanas bilang tadi, begitu baca, ternyata ini menimbulkan pertanyaan yang gede banget. Kalau misalnya ternyata bumi di masa depan itu udah menjadi neraka, lalu apa yang membuat bumi itu menjadi neraka? Pertanyaan besar seperti itu. Dan apa yang membuat orang-orang manusia-manusia di komik ini kemudian tinggal di dunia yang mereka ciptakan sendiri. Iya. Gitu. Itu menarik banget sih. Itu kalau ngomongin world building tuh buatku pribadi itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Kayak gitu. Mungkin teman-teman Anda macam-macam motivasinya, ada yang pengen melihat sistem powernya Gildan seperti apa, itu juga bisa. Karena paket komplit lah ini. Ini it's a great start. Ya startnya oke banget lah kalau misalnya buat teman-teman mau mencari judul-judul baru untuk diikutin ke depannya, dan juga untuk mencari manga-manga yang mau dikoleksi. Betul sekali. Itu aja sih paling dari aku, Nas. Apalagi Nas yang mau ditambahin, Nas? Cukup sih, sudah tersampaikan semua sih kurang lebihnya gitu. Ya secara cerita dan world building seperti itu teman-teman. Dari visualnya penuh dengan sampah. Komik yang sangat sampah sekali. Ya, penuh dengan sampah, tapi begitu kita ngeliat ini kita nggak pusing karena walaupun penuh dengan sampah, tiap panel itu jelas point of interest-nya kemana. Jadi tidak memusingkan ketika dilihat. Dan ini akan menjadi komik yang akan dicintai oleh para pecinta lingkungan. Iya. Karena ya pesannya sangat bold sekali. Jaga lingkunganmu. Iya, apalagi anak-anak sekarang kan sangat concern banget kan dengan isu lingkungan. Oke, itu aja paling dari kami review dan obrolan kami soal Gachi Akuta. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya di mana kita akan membahas manga-manga yang terbit di Indonesia. Sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih.